Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman dan Bapak Ikayu Henry yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa dengan saya di video ini, video pemenuhan tugas UAS mata kuliah Ilmu Dakwah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang orang beriman tak perlu khawatir akan masa depan. Halo teman-teman mahasiswa semester 5, bagaimana rasanya menjadi mahasiswa semester 5? Luar biasa ya. Beberapa semester ke depan kita akan menghadapi yang namanya skripsian atau yang biasa disebut dengan tugas akhir. Lalu setelah itu wisuda, ngapain teman-teman? Mungkin beberapa di antara kita ada yang merasa bingung mau ngapain, atau mungkin bahkan sebagian besar di antara kita ada yang merasa cemas, khawatir, dan takut akan masa depan. Takut bagaimana kalau misalkan setelah lulus gak langsung dapat pekerjaan, atau khawatir bagaimana kalau kita gak bisa masuk dan berkarir di perusahaan yang kita impikan. Takut gagal, atau mungkin bahkan juga di antara kita ada yang merasa cemas perihal jodoh, atau berbagai kekhawatiran lain yang belum bisa saya sebutkan di sini. Manusia kerap memiliki kecenderungan bergegas ke masa depan demi kebaikan yang dirasa ada di sana, tetapi gak ada yang bisa menjamin hari esok. Gak ada jaminan apapun dari itu, teman-teman. Ketika kita menaruh harapan terlalu besar di hari esok, itu akan membawa hal yang berbahaya, teman-teman. Karena kita akan mulai merasa berhak atas masa depan tertentu yang mungkin bahkan gak akan pernah datang. Ketika masa depan yang kita harapkan itu tidak terjadi, kita akan merasa sangat emosional dan kecewa. Dan lebih parahnya lagi nih, kita jadi nggak bisa menikmati berkah yang kita dapatkan di momen saat ini, di masa sekarang. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu tentang itu dalam Al-Quran dengan sangat jelas. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 1, Allah berfirman, yang artinya, ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Masya Allah. Ayat ini mungkin mengingatkan kita tentang sifat hari akhir yang tidak kita ketahui. Tetapi teman-teman, ayat itu juga bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Apa yang akan terjadi telah diatur, akan datang pada saatnya. Manusia diminta untuk sabar hingga saatnya tiba. Orang menghabiskan waktunya dalam kecemasan, khawatir pada apa yang mungkin terjadi pada masa depannya. Padahal, jika kita menyadari, orang yang beriman pada Allah semestinya gak akan merasa takut, cemas atau khawatir pada apa yang mungkin terjadi dalam hidupnya. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Ada tiga alasan, teman-teman. Yang pertama, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Allah Maha mengetahui. Allah tahu takaran masing-masing dari diri kita. Ibaratkan anak SD, gak akan mungkin diberikan soal ujian anak SMA. Demikian juga Allah gak akan memberikan persoalan di luar kemampuan kita untuk mengatasinya. Jadi kenapa harus takut? Hanya orang yang gak beriman yang akan merasa takut pada masa depan. Karena mereka tidak meyakini Allah akan membantunya. Alasan yang kedua, kenapa kita tidak perlu khawatir.
Perlu diingat lagi teman-teman, kalau tugas manusia hanyalah berserah diri pada Allah dan berbuat kebaikan pada sesama. Orang yang merasa takut dan cemas akan masa depannya bisa jadi karena ia belum bisa memasrahkan diri dan berserah diri pada takdir Allah. Berserah diri bukan berarti kita nggak melakukan usaha apa-apa. Kita tetap berusaha, tapi kita kembalikan lagi kepada Allah, biar Allah yang menentukan. Karena kadang kita itu suka so tahu apa yang menurut kita baik, belum tentu itu baik menurut Allah, belum tentu itu baik di mata Allah. Jadi kita nggak perlu so tahu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 112 juga Allah berfirman, barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Cobalah untuk memasrahkan hati kita dan biarkan Allah yang menentukan hidup kita. Diiringi dengan melakukan banyak kebaikan kepada sesama, misalkan dengan bersedekah. Lalu rasakan perlahan-lahan kecemasan akan hilang dalam hati kita dan ketenangan akan datang, insya Allah. Lalu alasan yang ketiga, mengapa kita tidak perlu khawatir, yaitu jika kita beriman, segala yang menimpa kita akan bernilai kebaikan. Insya Allah, jika diberi kesenangan kita bersyukur, sedangkan ketika diberi ujian kita bersabar. Cukup dengan kita memilih dua sikap itu saja. Ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim yang berkaitan dengan alasan yang ketiga tadi, teman-teman. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu juga merupakan kebaikan baginya. Insya Allah sekali ya teman-teman. Teman-teman tidak perlu khawatir atas masa depan yang belum terjadi. Yang perlu dikhawatirkan hanya jika tidak ada keimanan dalam hati kita. Itu yang perlu dikhawatirkan. Karena tanpa keimanan, maka apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, itu nggak akan berarti. Kekhawatiran yang ada pada manusia sama saja dengan meremehkan kebijaksanaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyediakan masa depan. Nauzubillah. Gak mungkin dong kita meremehkan kemampuan Allah. Jika umat muslim harus khawatir tentang masa depan, ya hari penghakiman adalah satu-satunya yang layak untuk kita cemaskan. Jadi, yang bisa kita lakukan saat ini sebagai manusia hanyalah bersiap dan biarkan mengalir seperti yang telah ditetapkan, namun bukan berarti kita berpasrah tanpa berusaha. Jadi, tetap berusaha dengan sebaik-baiknya, tetap semangat, dan yakin bahwa Allah selalu ada untuk kita. Semoga kita semua selalu diberikan ketenangan dan kedamaian dalam hidup kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Eka Yulianti. Terima kasih teman-teman semua. Saya Eka Yulianti. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.